Nah, mungkin kemarin begitu pas aku ngelihat begitu banyak banget yang sharing tentang SBMPTN ya, SNMPTN kan, langsung aku bikin instastory kan, bahwa satu bab yang buruk di satu buku itu kan nggak bikin buku itu semuanya buruk ya. Nah mungkin bahkan ada loh yang gua kenal ya, kalau tadi kan Kiki udah ada proyeksi ya, gua kayaknya nggak bisa nih, kemudian realistis ya. Ada yang denial loh, udah mah nilainya jelek, berkali-kali jelek, masih dicoba, terus gagal, terus merasa gagal gitu loh. Padahal udah jelas gitu ya dari awalnya, udah pasti gitu ya. Dia berharap iseng-iseng yang mungkin sangat berhadiah besar seperti lotre gitu kan. Nah tapi menurut kalian kalau ngelihat kegagalan itu ya, dan saya yakin ya, maksudnya begitu kalian milih Unpar, di dalamnya pun kan pasti ada gagal ya nggak sih? Mata kuliah kan susah, ya nggak? Susah Betul. gitu ya. Ada yang susah, mungkin ada yang ngulang ketika SMA, makin atas makin susah gitu kan. Nah kalau kalian melihat kegagalan itu sendiri gimana sih? Nih aku mau nanya sama co-hostku dulu lah, sama Rainer gitu ya. Gimana sih ngelihat kegagalan dan nyikapinya itu gimana sih? Biar kita bisa move on dengan cepet dan ngelihat bahwa ya ini hanya satu momen aja nih, tidak mendefinisikan hidup kita selanjutnya ya. Gimana Rainer? Oke. Ngomongin tentang kegagalan ya. Kalau aku sih percaya semua manusia lah ya, bukan cuma yang ada di sini doang, pasti sampai kapanpun pasti sering gagal gitu dalam hidupnya. Bukan berarti semakin kita tua tuh nggak bisa gagal lagi gitu. Mungkin Betul. bisa gagal, cuman nggak sebanyak waktu dia muda dulu. Ya. Nah, buat aku gimana cara nyikapinnya? Justru buat aku tuh dari kegagalan-kegagalan yang aku terima, itu malah membentuk aku sih gitu, menjadi seorang manusia. Mungkin kalau boleh cerita dikit nih ya tentang kegagalan. Ya jujur aja nih, kita sangkut pautin sama Unpar dan Bandung ya. Dulu waktu pertama kali masuk Unpar, masuk Mekatron di Bandung, kayak kata Kiki tadi, suasananya enak banget gitu ya, suasana liburan Dingin, gitu. Suasana liburan. dingin, Betul, libur, betul. naik ke atas dikit Hawa ada punclut dingin. ya, itu kan Unpar ya. Betul banget, Dikit. betul banget. Iya, di atas dikit ada lereng Anteng juga kan ya Pak ya, itu tempat Iya, betul. wisata family gitu. Nah udah tempatnya strategis, dingin pula nih, makanya kenapa saya pakai sweater juga, karena lagi dingin Bandung ya. Ya terus akhirnya terlena dengan semua kebebasan didapat. Oh ya, saya juga sebenarnya dibilang merantau, iya, tapi nggak jauh sih, saya dari Bogor. Intinya ya bebas kan dari rumah gitu, nggak dilihat dua orang tua, jadinya mulai deh tanda kutip kegagalan gitu didapat gitu, kayak akhirnya malah malas-malesan, gagal buat belajar, gagal mungkin aku bisa bilang sih gagal berteman juga bisa ada gitu ya. Dan akhirnya kegagalan-kegagalan ini mungkin nggak dirasakan pada saat itu, mungkin dampaknya ada pada saat itu, tapi yang terlebih aku rasakan sendiri sih kegagalan itu malah kerasakannya itu waktu di akhir gitu. Jadi di akhir gimana ya, jadinya contohnya kan saya juga mahasiswa tingkat akhir ya, sama kayak Olsen gitu, mahasiswa tingkat akhir. Nah akhirnya ini udah akhir banget nih masalahnya nih gitu ya, akhir banget kok nggak keluar gitu. Bukan berarti jurusannya susah buat keluar ya, enggak. Itu tergantung balik ke diri kita masing-masing. Kayak Kiki buktinya udah bisa kerja gitu. Nah jadi gimana cara menyikapi gagalan dan move on, ya yang balik lagi ke introspeksi diri, mau nggak kita menjadi manusia yang berubah. Dari saya gitu sih Pak. Oke, berarti kegagalan membentuk ya gitu. Nah terus ini kalau Olsen nih, gimana Olsen kalau ngelihat gagal ya, nggak cuma SBMPTN, maksudnya kegagalan secara keseluruhan ya, menurutmu gimana? Ya kalau menurut aku Pak, ya emang nggak bisa dipungkiri manusia punya kapasitasnya yang pertama Pak. Betul. Kapasitasnya masing-masing. Yang kedua, mereka ada walaupun gagal, tapi hanya di bagian itu. Misalkan kalau di mekatronik, saya jelek di hitungan, tapi belum tentu di coding saya jelek, belum tentu betul. Kan saya jelek, gitu Pak. Setuju. Gagal itu adalah sebuah segmented ya. Maksudnya Iya, Pak. kita definisin orang gagal kan nggak ada yang gagal semua ya. Maksudnya Iya, segmented kan. Kayak tadi misalnya gagal di relasi, ya udah segmented aja. Mungkin dinilai dia oke gitu kan. Yang lainnya Iya, gitu kan. Lalu tadi Olsen cerita lemah di hitungan, coding juga bisa. Gua nyolder paling bagus daripada yang lain gitu. Gagal itu segmented ya. Oke, terus lanjut. Ini saya harus highlight karena bagus nih. Terus dari situ saya berpikir kalau misalkan
kalau emang kita gagal kayak aku tadi kan gagal di hitungan ini dapat jelekan. Ya emang mungkin saya belum berusaha lebih giat di segmen itu, Pak. Oke. Kalau misalkan ada matkul ngulang nih, buat teman-teman juga ya, jangan dianggap sedih gitu. Kalau ngulang, ya bagus kita ambil lagi. Jadi kita bisa jadi lebih matang, mungkin lebih paham. Atau mungkin dari yang semester kemarinnya mungkin ada yang miss belum dipelajari, kan kita bisa dapat juga lumayan tambah ilmu gitu, Pak. Kalau saya mikirnya lebih ke situ sih, Pak. Mindset bagus tuh ya. Oke. Wah, tapi mantap ini ya. bukan menjerumuskan teman-teman untuk mengulang-ulang terus ya. Iya, beda. Maksudnya kan pengalaman itu kan kegagalan yang dievaluasi, makanya jadi pengalaman. Tapi kalau gagal terus, ya bukan pengalaman namanya. Itu memang nggak pernah belajar aja dari kegagalan ya. Itu namanya nggak berusaha, Pak. Ya, oke. Itu dari Olsen sama Rainer ya. Sekarang Kiki gimana, Ki? Maksudnya ngelihat failure gitu ya, in general gitu. Menurutmu gimana? Pasti dalam menjalankan suatu proses, terlepas apapun itu prosesnya, pasti kita ada yang namanya kegagalan di tengah jalan. Dan paling tidak kalau kita gagal, pas kita coba lagi, kita tuh nggak mulai dari scratch, nggak mulai dari nol. Iya. Soalnya waktu itu emang puji Tuhan dari semester 1 sampai 7 tuh lancar ya, nggak ada apa-apa, nilainya bagus, nggak ada C. Terus tiba-tiba di ujung, waktu ngambil TA1, Tugas itu akhir. gagal, Tugas akhir. Oke. Pas ngambil tugas akhir, yang kan dipecah 2, tugas akhir 1, tugas akhir 2. Pas ngambil tugas akhir 1 itu sempet nggak lulus karena emang nggak kekejar sih waktu itu. Tapi paling tidak ya kan saya orangnya rada realistis ya, jadi memang udah nggak beres, yang nggak bisa sidang ya udah ngambil lagi semester depan, extend 1 semester nggak masalah. Tapi paling tidak semester depannya saya kan udah mulainya nggak dari scratch lagi kan, karena kan udah ada yang saya bikin selama 1 semester. Jadi semester depannya itu saya tinggal ngelanjutin sisa-sisa dikit. Malah semester depannya udah nyicil ke TA2-nya karena emang ya itu tadi mulainya udah beda. Titik startnya udah beda lagi. Jadi udah extend, emang gue nggak naik, gue extend, ya udah paling tidak dijalanin aja terus dan progresif. Jadi progresif itu penting ya. Jadi tiap hari harus dibikin ada kayak progres. paling nggak satu kalimat gitulah. Ntar lama-lama beres. Tiba-tiba TA1 beres, terus TA2 karena TA2 udah dilanjutin di semester yang extend tadi. Iya. Jadi TA2-nya pun juga nyantai. Betul. Setuju. Jadi poinnya progres ya. Progres dan kita harus ya senang-senang aja sih di bawah happy, karena pas kita ngulang lagi kita kan nggak mulai dari nol kecuali ganti topik ya. Kalau ganti topik beda. Kalau ngelanjutin topik yang sama ya kita nggak mulai dari nol, ya udah lanjutin aja. Ya. Tapi menurutku gini ya, walaupun ganti topik, karena aku pun pernah ngebimbing yang memang ganti topik. Dia sebenarnya topiknya betul mulai dari awal, tapi kan attitude-nya, mentalnya kan nggak mulai dari awal, ya nggak sih? Menurutku betul. Nggak ada yang sia-sia kan. Jadi kalau aku boleh rangkum ya, tapi sebelum dirangkum mungkin dijelasin dulu sama teman-teman yang mau masuk Megatron. Di Megatron itu tugas akhirnya ada 2 ya. Beda sama kampus lain, tugas akhirnya mungkin 1. Yang pertama ada tugas akhir 1, itu 2 SKS aja, 2 kali 50 menit, yang sebenarnya berat ya, karena bab 1 sampai bab 3 kan. Baru tugas akhir 2 yang bebannya 4 SKS, itu baru bikin barangnya ya. Nah mungkin kalau ada yang mau tahu teman-teman di sini ngerjain apa aja, Olsen ngerjain apa, Rainer ngerjain apa, Kiki ngerjain apa, boleh aja langsung kontak DM-nya. DM mereka ada di deskripsi dari video ini. Tapi sekilas aja ya, Kiki ngerjain robotnya robot Omni ya kalau nggak salah, soalnya saya ngikutin kan. Betul. Terus Olsen ngerjain satu sistem untuk mengajarkan sustainable food ya, menggunakan Raspberry kalau nggak salah dan WiFi ya. Rainer ngerjain ini sedikit machine learning ya. Jadi yang dikerjain ini nggak main-main ya, nggak cuma sekedar nyolder, nggak cuma sekedar apa. Dan saya juga ngelihat nggak mudah juga mengerjakan itu, tapi betul sih. Jadi mungkin highlightnya pertama dari Rainer bilang kegagalan membentuk kita sebagai manusia ya. Olsen gagal itu segmented, bukan berarti gagal satu, gagal semua. Ya, Kiki bilang bahwa gagal itu tidak harus mulai dari nol lagi ketika kita mencoba lagi. Ya, yang penting harus di evaluasi ya. Oke, gitu, menarik ya. Oke, Rainer mungkin ada yang mau tanyain atau silakan. Saya mau nanya, Pak. Nah, boleh. Kalau Bapak dulu pernah ada satu masa
gagal gitu nggak Pak pas kuliah kan? Waduh, gagal pasti ya. Maksudnya begitu kuliah karena nggak siap buat kuliah, akhirnya extend sama kayak Kiki juga, extend setengah semester juga. Dan tugas akhirnya kebetulan sama TA1 dan TA2 gitu ya. Gagal Berarti gitu kan. itu hal yang wajar Pak. Menurutku ya, sepanjang kita jadi manusia udah pasti gagal lah. Iya. Definisi manusia kayaknya memang gagal ya, makanya disebut sebagai ya udah, gagal itu adalah bagian dari proses, betul tadi ya. Jadi nggak ada yang lepas dari gagal. Dan kalau kita ngelihat orang yang udah sukses banget ya, kalau kita tanya mungkin gagalnya juga banyak. Kadang kan kita ngeliat di Instagram ya orang sukses, seru ya gitu ya, misalnya lulus SBMPTN, kok enak jadi dia. Ya mungkin kita nggak tahu, mungkin dia udah nyoba 2 kali, siapa yang tahu gitu kan gitu. Iya. Mungkin dia skip Di balik layarnya nggak kelihatan. ya, gap year, atau dia sampai les sampai di 4 tempat, saya nggak tahu, mungkin ya les di 4 tempat. Itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa, kalau menurutku ya, begitu gagal itu sama kayak kita lagi bikin satu video, kemudian ada satu momen yang jelek, kan nggak bikin semua video jadi buruk ya. Momen aja gitu loh, bukan sebuah definisi buat hidup kita ya. Jadi gagal pasti pernah ya.